There is things in football you can't explain because Argentina are huge better than us, of course. Baru 2 minggu jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, nama Ula Romeni tiba-tiba bikin Hervé Renard sampai gelisah. Skuad timnas Indonesia yang diumumkan pun sukses bikin pengamat Arab dan Irak kebingungan, bahkan supporter Arab Saudi sampai nekat kurangi kuota fans Garuda. Kira-kira, seberapa besar ancaman Indonesia kali ini? Salah satu kabar paling mengejutkan datang dari pelatih Arab Saudi, Hervé Renard. Dalam sebuah konferensi pers yang ditayangkan media Arab, Renard secara jujur mengakui ada satu nama yang membuat dirinya resah saat menghadapi Indonesia, yaitu Ula Romeni. Sang penyerang keturunan Belanda itu dikabarkan sudah pulih total dari cedera panjangnya, dan siap diturunkan untuk ronde 4 nanti. Kembalinya Ula Romeni jelas menjadi pukulan telak bagi calon lawan Indonesia. Pasalnya, selama ini lini depan Garuda dianggap masih kurang tajam meskipun sudah ada beberapa nama muda seperti Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Dengan hadirnya Romeni, kekuatan lini serang Indonesia seolah mendapatkan tambahan amunisi mematikan. Namun bukan hanya Indonesia saja yang masih dihantui rasa ragu terhadap performanya. Ternyata hal yang sama juga dirasakan oleh fans Arab Saudi dan Irak. Di media sosial, para pendukung tiga negara ini saling berdebat. Ada yang optimis timnya akan lolos, tetapi tidak sedikit juga yang justru pesimis mengingat ketatnya persaingan di ronde 4. Bagaimana tidak? Ronde 4 ini adalah fase hidup mati, di mana hanya tim yang mampu tampil konsisten yang berpeluang merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia, Arab Saudi, dan Irak ditempatkan dalam satu grup, yang oleh banyak pengamat disebut sebagai salah satu grup paling menegangkan. Waktu berjalan begitu cepat, teman-teman. Tidak terasa hanya tersisa 2 minggu lagi sebelum laga perdana ronde 4 dimulai. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Arab Saudi untuk laga pembuka, sebuah pertandingan yang sudah pasti akan syarat gengsi sekaligus penentu kepercayaan diri. Menariknya, daftar pemain Indonesia untuk ronde 4 kali ini sukses membuat publik heboh. Banyak nama yang dipanggil, ada juga yang mengejutkan karena tidak dimasukkan dalam skuad. Para pengamat Arab dan pelatih Irak pun disebut sempat kebingungan dengan daftar ini. Di posisi penjaga gawang, Indonesia membawa 3 nama sekaligus. Emil Audero yang tampil konsisten di Serie A, Hernando Ari yang semakin matang bersama Persebaya, serta Martin Paes yang bermain di MLS. Ketiganya punya karakter berbeda dan siap memberikan rasa aman di bawah Mistar. Untuk barisan pertahanan, ada deretan pemain yang sudah tidak asing lagi. Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Kevin Dix, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Dean James, Shane Patinama, hingga Yakob Sayuri yang bisa dimainkan sebagai bek sayap. Komposisi ini membuat lini belakang Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Di lini tengah, nama-nama yang dibawa juga tidak kalah mentereng. Ada Nathan Choyaon, Tom Haye, Joey Pelupesi, Mark Locke, dan Ricky Kambuaya. Kehadiran mereka memberikan keseimbangan antara gaya Eropa dan gaya lokal, yang bisa membuat pola permainan Indonesia lebih variatif. Lini serang justru menjadi yang paling ramai diperbincangkan. Di sana ada nama-nama seperti Eliano Rejders, Beckham Putra, Stefano Lillipali, Milano Jonathan, Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangun, Yakob Sayuri, Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, dan tentu saja the one and only, Ula Romeni. Namun yang lebih menarik adalah siapa saja yang tidak dipanggil kali ini. Misalnya, Mees Hilgers yang dikabarkan masih sibuk dengan negosiasi kontrak di FC Twente. Lalu Ivar Jenner yang sedang mengalami cedera. Elkan Bagot juga tidak dipanggil karena fokus mengembangkan karir di klub. Nama besar lainnya yang absen adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan Rafael Struijk. Keputusan ini cukup mengejutkan, apalagi Marcelino yang sebelumnya tampil gemilang dengan mencetak 2 gol saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi di GBK tahun lalu. Banyak fans yang mempertanyakan keputusan pelatih. Namun dari informasi yang beredar, alasan utama adalah murni pertimbangan teknis dan strategi tim pelatih. Mereka ingin mencoba komposisi baru yang dianggap lebih fleksibel menghadapi gaya bermain Arab Saudi dan Irak. Kembali ke soal Ula Romeni, hadirnya sang striker ternyata membuat beberapa pengamat Arab ketar-ketir. Dalam sebuah acara di Al-Qassi TV Sport, 7 pengamat sepak bola Arab berdiskusi tentang peluang masing-masing tim. Sebagian besar memang ragu Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia, namun mereka sepakat bahwa Indonesia kini punya ancaman nyata. Salah satu pundit bahkan secara tegas mengatakan bahwa Indonesia kini memiliki pertahanan solid dengan pemain-pemain yang aktif bermain di kompetisi top Eropa. Ditambah lagi, keberadaan Romeni yang konsisten mencetak gol dianggap bisa jadi faktor pembeda.
Bukan hanya itu, masuknya Milano Jonathan dan Mauro Zylstra juga dianggap memperkaya opsi serangan Indonesia. Dengan kombinasi striker muda penuh semangat dan penyerang berpengalaman, Garuda kini disebut-sebut punya lini depan yang lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Bahkan seorang konten kreator asal Arab sempat membuat pernyataan mengejutkan di media sosial. Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah lawan paling sulit yang akan dihadapi Arab Saudi di ronde 4 kali ini. Katanya, kekuatan Indonesia jauh lebih besar daripada yang diperkirakan banyak orang. Di sisi lain, Arab Saudi juga menunjukkan tanda-tanda keresahan. Salah satunya dengan mengurangi kuota tiket untuk supporter Indonesia dan Irak. Dari yang awalnya 6 hingga 7 ribu kursi, kini hanya diberikan 5.000 kursi saja. Langkah ini langsung memicu kontroversi. Banyak fans Irak yang menuding Arab Saudi berusaha memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah dengan cara membatasi dukungan supporter lawan. Mengingat dukungan supporter sering menjadi faktor penting yang bisa memengaruhi mental pemain. Namun, fans Indonesia sepertinya tidak terlalu ambil pusing. Mereka percaya, meskipun jumlah supporter berkurang, suara dukungan Garuda tidak akan kalah. Justru, seperti yang diakui Jai Itzes dan Ragnar Oratmangun, setiap kali Indonesia main tandang, atmosfernya sering terasa seperti bermain di rumah sendiri. Hal ini tentu menjadi kelebihan tersendiri. Mentalitas pemain semakin terangkat berkat nyanyian dan teriakan supporter yang totalitas. Tidak heran jika banyak pengamat menilai, supporter adalah salah satu kekuatan terbesar timnas Indonesia. Apalagi, harga tiket ronde 4 kali ini tergolong cukup terjangkau. Kabarnya, tiket bisa didapat mulai dari 90 ribuan rupiah. Dengan harga semurah itu, wajar jika banyak supporter Garuda siap berbondong-bondong ke stadion, meski laga digelar di luar negeri. Dari kubu Irak, pelatih Graham Arnold juga ikut memberikan komentarnya. Ia menilai Indonesia kini berkembang sangat pesat di bawah asuhan Patrick Kluivert. Menurutnya, kekuatan Garuda sekarang jauh lebih berbahaya dibanding beberapa tahun lalu. Arnold bahkan mengaku sudah melakukan analisis mendalam terhadap gaya bermain Indonesia dan Arab Saudi. Ia menyebut bahwa ketiga tim sebenarnya memiliki tujuan yang sama, lolos ke Piala Dunia. Karena itu, persaingan kali ini akan berjalan sangat ketat dan penuh strategi. Pernyataan Arnold ini semakin menambah panas suasana. Jika pelatih sekali berdia saja mengakui kekuatan Indonesia, maka tidak berlebihan jika publik mulai optimis Garuda bisa berbicara banyak di ronde 4 nanti. Kini semua mata tertuju pada persiapan akhir masing-masing tim. Indonesia disebut masih terus melakukan latihan intensif dengan fokus pada transisi cepat dan variasi serangan. Sementara Arab Saudi kabarnya memperkuat sektor pertahanan mereka yang dianggap masih rapuh. Irak sendiri tengah berusaha menjaga kebugaran para pemain kuncinya agar tidak ada yang absen karena cedera. Graham Arnold tahu betul, melawan Indonesia dan Arab Saudi membutuhkan tim yang benar-benar fit dan siap secara mental. Persaingan di ronde 4 ini benar-benar bisa dibilang sebagai ajang adu mental, strategi, dan konsistensi. Tidak ada tim yang bisa lengah sedikit pun, karena satu kesalahan bisa langsung mengubah nasib di klasemen. Bagi Indonesia, kesempatan kali ini adalah sejarah. Dengan materi pemain yang lebih kuat dari sebelumnya, plus dukungan penuh dari masyarakat, peluang lolos ke Piala Dunia terbuka lebih lebar. Namun tentu saja, semua harus dibuktikan di lapangan. Para pengamat menyebut, kunci Indonesia ada pada keseimbangan antara lini belakang dan lini serang. Jika pertahanan mampu solid dan lini depan efektif memanfaatkan peluang, Garuda berpotensi membuat kejutan besar. Supporter Indonesia pun terus diminta untuk mendukung penuh timnas, baik yang datang langsung ke stadion maupun yang mendukung dari tanah air. Karena pada akhirnya, energi doa dan dukungan itu akan sangat berarti bagi para pemain. Demikianlah, teman-teman, ulasan panjang tentang perkembangan terbaru jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua sudah semakin memanas, semua semakin menarik untuk kita bahas. Jangan lupa, jika kalian punya prediksi atau pendapat tentang daftar pemain yang dipanggil kali ini, silakan tulis di kolom komen.